Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perilaku kolektif pada mata kuliah Kapita Selekta. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri, yaitu dengan saya sendiri, Taruna Nindya Rio Andiko Sabran, Notar 2002327, asal Kota Pariaman, Sumatera Barat. Yang kedua, Taruna Nindya Wirasubagu Hasibuan, Notar 200232363, asal Padang Lawas, Sumatera Utara. Yang ketiga, Taruna Nindya Asrafil Aska, Notar 2002053, asal Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dan yang keempat, Taruna Nindya Putra Dwi Alfian Asri, Notar 2002384, asal Jombang, Jawa Timur. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian. Pengertian perilaku kolektif yaitu Horton dan Hahn berpendapat bahwa perilaku kolektif ialah mobilisasi berlandasan pandangan yang mendefinisikan kembali tindakan sosial. Menurut Milgram dan Todd, ialah suatu perilaku yang lahir secara spontan, relatif, tidak terorganisasi, serta hampir tidak ada diduga sebelumnya. Proses kelanjutan tidak terencana dan hanya tergantung pada stimulasi timbal balik yang muncul di kalangan para pelakunya. Kesimpulan dari definisi-definisi tersebut bahwa perilaku kolektif adalah yang pertama, perilaku yang dilakukan bersama oleh sejumlah orang. Yang kedua, bersifat spontanitas dan tidak terstruktur. 3. Tidak bersifat rutin. Dan yang terakhir yaitu merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Macam-macam perilaku kolektif. Yang pertama, crowd atau kerumunan. Secara deskriptif, Milgram tahun 1977 melihat kerumunan sebagai yang pertama, sekelompok orang yang membentuk agresi atau kumpulan. Yang kedua, jumlahnya semakin lama semakin meningkat. Yang ketiga, orang-orang ini mulai membuat suatu bentuk baru seperti lingkaran. Yang keempat, memiliki distribusi diri yang bergabung pada suatu saat dan tempat tertentu dengan lingkaran atau boundary yang semakin jelas. Yang kelima, titik pusatnya permeable dan saling mendekat. Yang kedua, MOB adalah kerumunan atau crowd yang emosional yang cenderung melakukan kekerasan atau penyimpangan dan tindakan destruktif. Umumnya, mereka melakukan tindakan melawan tatanan sosial yang ada secara langsung. Hal ini muncul karena adanya rasa ketidakpuasan, ketidakadilan, frustasi, adanya perasaan diciderai oleh institusi yang telah mapan atau lebih tinggi. Bila MOB ini adalah skala besar, maka bentuknya menjadi kerusuhan massa. Mereka melakukan pengerusakan fasilitas umum dan apapun yang dipandang menjadi sasaran kemarahannya. Yang ketiga, panik adalah bentuk perilaku kolektif yang tindakannya merupakan reaksi terhadap ancaman yang muncul di dalam kompleks tersebut. Biasanya berhubungan dengan kejadian-kejadian bencana. Tindakan reaksi massa ini cenderung terjadi pada awal suatu kejadian, dan hal ini tidak terjadi ketika mereka mulai tenang. Bentuk lebih parah dari kejadian panik ini adalah histeria massa.
Pada histeria massa ini, terjadi kecemasan yang berlebihan dalam masyarakat. Misalnya, munculnya isu tsunami, banjir, dan lain-lain. Yang keempat, rumors adalah suatu informasi yang tidak dapat dibuktikan dan dikomunikasikan yang muncul dari suatu orang kepada orang lain, atau isu sosial. Umumnya terjadi pada situasi di mana orang seringkali kekurangan informasi untuk membuat interpretasi yang lebih komprehensif. Media yang digunakan umumnya adalah telepon. Baik, selanjutnya macam-macam perilaku kolektif, yaitu public opinion adalah sekelompok orang yang memiliki pendapat beda mengenai sesuatu hal dalam masyarakat. Dalam opini publik ini, antara kelompok masyarakat terjadi perbedaan pandangan dan perspektif. Konflik bisa sangat potensial terjadi pada masyarakat yang kurang memahami akan masalah yang menjadi interest dalam masyarakat tersebut. Contoh adalah adanya perbedaan pandangan antara masyarakat tentang hukuman mati, pemilu, penetapan undang-undang tertentu, dan sebagainya. Bentuknya biasanya berupa informasi yang beda, namun dalam kenyataannya bisa menjadi stimulator konflik dalam masyarakat. Yang kedua, propaganda adalah informasi atau pandangan yang sengaja digunakan untuk menyampaikan atau membentuk opini publik. Biasanya diberikan oleh sekelompok orang, organisasi, atau masyarakat yang ingin tercapai tujuannya. Media komunikasi banyak digunakan untuk melakukan propaganda ini. Kadangkala juga berupa pertemuan kelompok, penampilan dari public figure kadangkala menjadi senjata yang ampuh untuk melakukan propaganda ini. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Bentuk perilaku kolektif. Yang pertama, tindakan kenakalan. Suatu kelompok yang didominasi oleh orang-orang yang nakal umumnya suka melakukan sesuatu hal yang dianggap berani dan keren, walaupun bagi masyarakat umum tindakan tersebut adalah bodoh, tidak berguna, dan mengganggu. Contoh penyimpangan kenakalan bersama yaitu seperti aksi kebut-kebutan di jalan, mendirikan geng yang suka onar, menggoda dan mengganggu orang-orang yang melintas, coret-coret tembok orang, dan lain sebagainya. Yang kedua, tawuran atau perkelahian antar kelompok. Pertemuan antara dua atau lebih kelompok yang sama-sama nakal atau kurang berpendidikan mampu menimbulkan perkelahian di antara mereka di tempat umum sehingga orang lain yang tidak bersalah banyak menjadi korban. Contoh, tawuran anak SMA 70 dengan anak SMA 6, tawuran penduduk Berlan dan Matraman, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tindak kejahatan berkelompok atau komplotan. Kelompok jenis ini suka melakukan tindakan kejahatan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Jenis penyimpangan ini bisa bertindak sadis dalam melakukan tindakan kejahatannya dengan tidak segan melukai hingga membunuh korbannya. Contoh, perampok, perompak, bajing loncat, penjajah, grup koruptor, sindikat, curanmor, dan lain-lain. Sekian penjelasan materi yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam penyajian materi ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.